Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita yang malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang peristiwa Hudaybiyah. Di beberapa referensi itu tertulis Umratul Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Semuanya ini benar. Kenapa Umratul Hudaybiyah? Karena maksudnya Nabi pergi ke Mekah pada saat itu untuk melaksanakan umroh, namun tertahan di lembah atau wadi Hudaybiyah yang namanya Hudaybiyah. Kemudian dikatakan perjanjian Hudaybiyah. Ini juga benar. Kenapa? Karena di tempat tersebut disepakati perjanjian gencatan senjata antar kaum muslimin dengan pihak kafir Quraisy. Disebut peristiwa Hudaybiyah ya karena ini peristiwa gitu kan, ada kejadian di hari tersebut. Nah, latar belakang dari Umratul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ini, kita kemarin telah melihat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mata pencaharian mereka itu terancam. Artinya perdagangan mereka itu terancam semenjak kaum muslimin ini sudah hijrah ke Madinah dan telah diturunkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perang, artinya melawan secara fisik terhadap dominasi kekufuran yang memaksa kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam dan memaksa kaum muslimin untuk kembali kepada kepercayaan nenek moyang. Sudah diizinkan oleh Allah untuk melawan, sehingga 1 tahun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, di tahun kedua Hijriah, setelah turun izin dari Allah untuk melakukan pertempuran atau melakukan peperangan, melawan dalam bentuk fisik, Rasulullah SAW memulai beberapa operasi militer. Nah, operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Nabi untuk pertama kalinya, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, Rasulullah itu mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, agar kabilah-kabilah di sekitar Madinah itu tidak ikut serta membantu pihak kafir Quraisy. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin memiliki permasalahan dan konflik dengan Quraisy. Artinya jangan untuk membantu mereka. Nah, perjanjiannya seperti itu. Setelah diikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, maka dimulailah operasi militer untuk menghadang rute perdagangannya siapa? Perdagangannya kafir Quraisy untuk menuju ke Syam. Kenapa kok dihadang mereka menuju ke Syam? Karena kaum muslimin dihadang untuk datang ke Masjidil Haram melakukan ibadah umroh. Pada saat itu sudah kita sampaikan kemarin, telah kita baca Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang mana di awal hijrahnya Nabi, beliau ini melakukan tawaf, kemudian dihalangi oleh Abu Jahal, dan kemudian Abu Jahal itu mengancam untuk tidak bisa keluar hidup-hidup kalau kamu di sini. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengancam balik, rute perdagangan kalian itu lewat wilayah Madinah, kita bisa saja menghadangnya.
Nah, maka ini adalah satu bentuk balasan dihadangnya rombongan dagang kafir Quraisy menuju ke Syam. Ini merupakan satu bentuk balasan perlawanan ketika mereka masih menghalangi kaum muslimin menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Artinya singkat kata, kalau kalian melarang kami masuk ke Mekah, kami juga bisa melarang kalian lewat di sini gitu loh. Lewat di Madinah. Nah, hal tersebut kemudian Rasulullah pergi bersama dengan kaum muslimin di awal ghazwah, artinya awal pertempuran yang dipimpin langsung oleh Nabi, itu disebut dengan ghazwah Dzul Usyairah atau ghazwatul Usyairah. Ini upaya penghadangan pertama yang sudah kita baca kemarin. Rasulullah keluar di bulan di bulan Jumadal Ula untuk menghadang, tetapi rombongan dagangnya pada saat itu lolos. Nah, kemudian pada saat kembali dihadang lagi. Maka ketika kembali rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini, terjadilah pertempuran Badar. Ini pertempuran terbesar, pertempuran besar yang pertama yang terjadi. Adapun pertempuran pertama yang dipimpin oleh Nabi, ghazwah pertama dipimpin oleh Nabi, namanya Dzul Usyairah, tetapi tidak terjadi peperangan karena Abu Sufyan itu lolos. Rombongan dagangnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu lolos sampai ke Syam. Masuk tahun ketiga Hijriah terjadi pertempuran Uhud. Jadi beberapa pertempuran sudah dilalui. Ketika di pertempuran Uhud, tujuannya kafir Quraisy itu tidak tercapai. Hartanya berhasil selamat pada saat pertempuran Badar gitu kan. Jadi pada saat pertempuran Badar harta kan sudah selamat, tetapi petinggi-petingginya banyak yang mati di pertempuran Badar. Berlalu kemudian 1 tahun setelah tahun kedua Hijriah, tibalah musim dagang musim untuk melakukan perjalanan dagang selanjutnya, yaitu di bulan Jumadal Ula tahun ketiga Hijriah. Berangkat lagi rombongan dagang untuk berdagang karena perginya itu tahunan. Tengah tahun pertama di musim panas perginya ke Syam, nanti kalau di musim dingin perginya ke Yaman. Demikian setiap tahun. Nah, untuk ke Syam ini tiap tahun. Sudah masuk bulan Jumadal Ula di tahun berikutnya berangkat lagi. Ketika berangkat lagi mereka was-was, nanti dihadang lagi nih gitu kan. Sudah kita cari jalan yang lain. Maka pada saat itu pimpinan dagangnya Sofwan ibn Umayyah ibn Khalaf, yang gilirannya Sofwan untuk memimpin rombongan dagang pergi ke Syam. Akhirnya diberi saran kita cari jalan lain. Mereka berbelok ke arah Najd menuju ke Irak. Jadi berangkatnya itu memilih jalan untuk menuju ke utara yang ke sebelah timur, bukan yang utara ke sebelah barat. Syam itu kan beradanya di wilayah utara tetapi miring ke barat. Nah, maka mereka mengambil jalan ke utara tetapi yang mengarah ke timur, ke wilayah Najd. Nah, siasat ini diketahui oleh kaum muslimin sehingga Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah untuk menghadang kepergian mereka untuk melalui jalan ke wilayah Najd itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah bagi kaum muslimin, anugerah besar bagi kaum muslimin, di mana pasukan yang dipimpin Zaid bin Harithah ini berhasil untuk menghadang rombongan dagangnya Sofwan dan menyita harta dagangnya itu. Maka terpukullah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Habis harta dagangnya, tidak jadi untuk berdagang ke Syam di tahun itu. Marah besar siapa? Abu Sufyan. Kalau begitu Madinah harus segera kita bereskan. Ketika segera kita bereskan, berangkatlah dengan pasukan 3.000 untuk menyerang Madinah. Pecahlah pertempuran Uhud. Nah, setelah selesai pertempuran Uhud, tujuannya itu tidak tercapai. Tujuan pertempuran Uhud, Nabi Muhammad harus mati supaya perjalanan dagang mereka ke Syam itu aman. Tetapi hasilnya pertempuran Uhud, mereka tidak bisa untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di musim dagang selanjutnya, di musim perjalanan dagang selanjutnya, ketika mereka mau ke Syam itu masih was-was terus. Di tahun kedua perang Uhud tadi kan, setelah perang Uhud harta mereka itu habis. Di tahun berikutnya masih ada simpanan. Tahun
kelima, harus diserang habis-habisan, terjadilah pertempuran Ahzab atau pertempuran Khandaq. Di pertempuran Khandaq juga mereka gagal untuk membunuh Nabi Muhammad dan membumi hanguskan Islam. Sehingga kalau antum hitung-hitung gitu kan, perang yang besar terjadi ini, kerugiannya kafir Quraisy itu sedikit demi sedikit, bahkan kemudian sudah sampai pada puncaknya habis. Sehingga kekalahan mereka di perang Khandaq itu menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini sudah kehabisan modal untuk perang. Kalau dia kehabisan modal untuk perang, nggak bisa lagi mereka untuk menantang perang kaum muslimin. Maka kalau sudah kehabisan dana untuk perang, yang mereka minta apa? Gencatan senjata. Kita jangan perang dulu deh, gitu loh. Kami mau dagang aman. Nah, sebagai sebagai kompensasinya, kalian silahkan datang ke Masjidil Haram, nggak kami halang-halangi lagi, gitu loh. Nah, sejak peristiwa Hudaybiyah ini, cahaya kemenangan Islam itu mulai nampak. Nah, ini nanti diceritakan di sini oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kita simak saja bagaimana uraian beliau sehingga perjanjian Hudaybiyah ini terjadi. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, sababu umratil Hudaybiyah, sebab terjadinya umrah Hudaybiyah. Walamma taqaddamat tatawwuru fil jaziratil arabiyyati ila haddin kabirin li salihil muslimin. Ketika perkembangan yang baik ini mulai memihak, artinya mulai menuju kepada kemaslahatan kaum muslimin. Tatawur, perkembangan yang baik ini mulai dirasakan oleh kaum muslimin di Jazirah Arab. Akhadat tala'i'ul fathi al-a'zam wa najahid da'watil islamiyyati tabdu syai'an fa syai'an. Maka terlihat cahaya kemenangan itu mulai terbit, mulai muncul untuk menunjukkan kesuksesan dakwah Islam ini sedikit demi sedikit mulai akan nampak. Wa bada'at tamhidat li iqrari haqqil muslimina fi ada'i ibadatihim fil Masjidil Haram. Nah, cahaya kemenangan itu dimulai dengan pengakuan pihak kafir Quraisy untuk membolehkan kaum muslimin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Alladzi kana qad sadda anhu al-musyrikuna mundzu 6 a'wam, yang mana sejak 6 tahun yang lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk datang ke Mekah melakukan ibadah di Masjidil Haram. Nah, pada saat ini uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Rasulullah itu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurnya, wa huwa bil Madinah. Saat itu Rasulullah masih di Madinah. Itu sedang berada di Madinah, dapat mimpi dari Allah Azza wa Jalla. Di mimpinya itu apa yang dilihat oleh Rasulullah? Annahu dakhala huwa wa ashabuhu al-Masjidal Haram. Rasulullah melihat dirinya dan kemudian para sahabat itu masuk ke Masjidil Haram. Wa akhadha miftahal Ka'bah. Rasulullah mengambil kunci Ka'bah. Wa tafu wa tamaru. Di situ Rasulullah melihat dirinya dan para sahabat tawaf dan melakukan umrah. Wa halaqa ba'duhum wa qassara ba'duhum. Sebagian dari mereka menggundul kepalanya dan sebagian dari mereka itu mencukur kepalanya. Jadi di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mendoakan rahmat bagi mereka yang tahallulnya itu menggundul kepalanya. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang tahallulnya itu menggundul kepalanya, dihabiskan rambutnya. Kemudian mereka yang qasir, yang dia mencukur saja dengan menyisakan rambut, mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, yang mendekin rambut juga doakan wahai Rasulullah, gitu kan. Kata Rasulullah, Allahumma arhamil muhalliqin 2 kali. Yang menggundul itu dapat rahmat Allah, didoakan oleh Nabi 2 kali. Wal muqassirin wahai Rasulullah, yang mencukur juga gitu wahai Rasulullah.
Allahumma arhamil muhalliqin, 3 kali didoakan yang menggundul. Baru setelah yang ketiga baru Nabi mengatakan apa? Wal muqassirin, dan yang mencukur juga. Sekali aja. Jadi didoakan 3 kali bagi yang mencukur plontos. Mereka yang tahallulnya itu mencukur plontos. Ya, jadi demikian. Nah, itu di dalam mimpinya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fa akhbara bidzalika ashabahu fafarihu. Maka Rasulullah bangun dari tidurnya, dikabarkan kepada para sahabat. Ini mimpi, karena mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau Nabi mimpi, itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini wahyu dari Allah, bergembiralah para sahabat. Oh, kalau begitu kemenangan ini sudah dekat. Wa hasibu annahum dakhalu Makkah ta'amahum dzalik. Nah, hanya saja Allah masih merahasiakan terjadinya itu kapan, gitu loh. Terjadinya ini kapan? Maka bersegeralah di tahun tersebut ketika musim haji hendak tiba. Di bulan Zulqa'dah berangkatlah mereka melakukan ibadah umroh. Karena Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat, berbaik sangka kepada Allah. Hari itulah mimpi ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu. Tahun itulah mimpi yang dilihat oleh Nabi itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dengan aman, dan kemudian Nabi memegang kunci Ka'bah. Wa akhbara ashabahu annahu mu'tamirun fatajahhazu lis-safar. Maka Rasulullah umumkan, tahun ini saya mau umroh, gitu kan. Maka bersiaplah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin itu untuk ikut bareng pergi melaksanakan umrah. Wastanfara al-araba wa man haulahu minal bawadi liyakhruju ma'ahu. Rasulullah mengajak masyarakat Arab dan yang berada di sekitar Madinah, di daerah Badiyah itu. Daerah Badiyah yaitu daerah padang pasir yang pelosok, agar ikut keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abta'a katsirun minal a'rab. Orang-orang Arab Badui kemudian melambat-lambatkan diri mereka. Amma huwa faghasala thiyabahu wa rakiba naqatahu al-qaswa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk membersihkan pakaiannya, membasuh pakaiannya, mempersiapkan diri untuk umroh, dan Rasulullah menunggangi untanya yang namanya Qaswa. Jadi Qaswa itu nama untanya Nabi. Warakibana qatahu al-Qaswa. Wastakhlafa 'ala al-Madinati ibna Ummi Maktum au Numailah al-Laitsi. Rasulullah meninggalkan Madinah dengan menugaskan Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pengganti untuk mengurus urusan umat. Atau versi riwayat yang lain menyebutkan Numailah al-Laitsi yang memimpin Madinah untuk sementara waktu kepergiannya Rasulullah melaksanakan umrah. Wa kharaja minha yaumal itsnain. Maka berangkatlah Rasulullah dari Madinah itu di hari Senin. Ghurrati Dzulqa'dati sanata sittin minal hijrah. Pergilah Rasulullah itu di awal-awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Wa ma'ahu zaujatuhu Ummu Salamah. Bersama dengan Rasulullah istrinya yaitu Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bepergian, kemarin di Hadisul Ifki itu sudah kita baca bahwasanya kebiasaan Rasulullah kalau berangkat melakukan safar itu satu istrinya menemani beliau. Siapa yang menemani itu di Qur'ah, diundi. Nah, untuk yang ini undiannya keluar adalah Ummu Salamah. Aisyah kan sudah menemani kemarin di perang Muraisi. Nah, sekarang ketika umrah Hudaybiyah gilirannya Ummu Salamah, demikian bergantian. Fi alfin wa arba'imi'atin. Rasulullah SAW kemudian pergi bersama rombongan tersebut, jumlahnya ada 1.400 orang. Wa yuqal alfin wa khamsimi'ah. Ada yang
riwayat menyatakan jumlahnya 1.500-an. Jadi kurang lebih 1.400 sampai 1.500-an orang yang ikut pergi melaksanakan umroh bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakhruj ma'ahu bisilahin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi tidak membawa senjata lengkap, karena bulan Zulqa'dah itu bulan haram, bulan yang diharamkan untuk apa? Untuk melakukan perang di situ. Ada 4 bulan haram: Rajab, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pertempuran di 4 bulan ini. Maka Rasulullah keluar tidak membawa senjata lengkap illa silahul musafir, kecuali Rasulullah hanya membawa pedang untuk perjalanan. Jadi kebiasaan masyarakat Arab, senjata itu dibawa untuk pengamanan di dalam perjalanan. Jadi senjata untuk mengamankan perjalanan saja. Silahul musafir namanya, pedangnya orang yang sedang musafir. As-suyuf fil qurb. Jadi pedang-pedang tersebut dibawa hanya untuk mengamankan diri selama dalam perjalanan, bukan membawa pedang untuk perang. Maka bergeraklah kaum muslimin ini menuju ke Mekah. Wa taharraka fit tijahi Makkah. Bergeraklah untuk menuju ke Mekah. Falamma kana bidhil hulaifah qallada al-hadya wa ash'arahu. Ketika sudah sampai di Zulhulaifah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalungkan tanda untuk hewan hadiunya nanti yang akan disembelih di Mekah. Hewan hadiu namanya. Hadiu itu apa sih? Hadiu itu kurban yang disembelih di tanah haram Mekah, di sekitar Masjidil Haram, itu namanya hadiu. Jadi kalau di luar haram disembelihnya namanya udhiyah, atau masyarakat kita mengenalnya kurban gitu. Kalau disembelihnya itu di Mekah, disembelihnya itu di mana? Di wilayah haram Mekah, itu disebut dengan hadiu. Nah, hewan hadiu itu diberi tanda. Kalau sudah diberi tanda, ini adalah hewan yang akan disembelih, dipersembahkan kepada Allah di tanah haram Mekah gitu. Wa ash'arahu. Nah, tandanya itu diberi kalung gitu kan. Ada kalung penanda ini hewan hadiu, jangan diapa-apain, jangan diganggu-ganggu. Kemudian diberi perlukaan. Ash'ara itu dilukai. Jadi disayat dengan pisau sehingga mengeluarkan darah sedikit dan ada bekas lukanya. Itu menandakan untanya adalah unta untuk hadiu. Wa ahrama bil umrah. Di situ Rasulullah kemudian mengucapkan ihram umrah, labbaik Allahumma umratan. Liya'manan nasu min harbihi, agar menunjukkan jaminan kepada orang-orang Rasulullah tidak pergi untuk berperang, sehingga orang-orang itu tidak menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menyerang Rasulullah, karena Rasulullah sudah mengikrarkan untuk melaksanakan umrah. Pertama, ini di bulan haram. Yang kedua, Rasulullah menyatakan kepergiannya itu untuk umrah, sehingga tidak ada siapapun nanti yang berani untuk mengganggu rombongan umrah ini. Falamma kana wa ba'atha baina yadayhi 'ainan lahu min Khuza'ah yukhbiruhu an Quraisyin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus di depannya. Mengutus di depan ini apa? Ada utusan yang Rasulullah jadikan sebagai mata-mata dari kabilah Khuza'ah. Yukhbiruhu an Quraisyin, untuk memberikan kabar apa yang dilakukan oleh Quraisy. Jadi tetap waspada. Siapa tahu Quraisy ini menyerang atau bagaimana. Diutus oleh Nabi mata-mata pergi duluan, cari kabar gitu. Quraisy ngapain ini? Hatta idza kana qariban min Usfan atahu ainuhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di lembah Usfan, ini sudah dekat dengan Mekah, mata-matanya Nabi Muhammad tadi datang menghadap kepada Nabi Muhammad menyampaikan berita.
tentang Quraisy, apa yang dilakukan oleh Quraisy. Faqal, maka mata-matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay qad jama'u laka al-ahabish. Jadi aku melihat Ka'ab bin Lu'ay di sana sedang mengumpulkan ahabish untuk menemui Anda. Ahabish ini siapa? Ahabish ini jangan diartikan orang-orang Habasyah ya. Tetapi Ahabish ini dia adalah sekutunya Quraisy dari suku Kinanah ini. Siapa-siapa saja mereka? Hum Banul Haris ibn Abdi Manah ibn Kinanah. Itu yang pertama, itu sekutunya Quraisy. Yang kedua Banul Mustalik, Al-Hayya ibn Sa'ad ibn Amr. Kemudian yang ketiga Banul Haun ibn Khuzaimah. Ketiga kabilah ini halafu Quraisyan inda Jabali Hubshi. Mereka itu bersumpah setia untuk menjadi sekutunya Quraisy di Gunung Hubshi. Gunung Hubshi itu mungkin jamaah haji yang dulu mengenalnya Gunung Hubeish, Jabal Hubeish gitu. Dia ada di samping Masjidil Haram, ada bukit. Nah, hari ini udah diratakan gitu. Jabal Hubeish itu udah diratakan jadi hotel. Nah, di Gunung Hubeish itu, di Gunung Hubeish mereka mengikat janji setia untuk bersekutu dengan Quraisy, makanya disebut Habish. Karena berjanji di Gunung Hubshi itu tadi. Mereka itu dikumpulkan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'u laka jumu'an wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bait. Jadi mereka dikumpulkan untuk menghadang Anda untuk masuk ke Masjidil Haram. Mereka dikumpulkan untuk menghadang Anda, mencegah Anda masuk ke Masjidil Haram. Bahkan siap untuk menyerang Anda, memerangi Anda kalau Anda memaksa masuk ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah meminta pendapat dari para sahabat. Wastasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah bermusyawarah meminta pendapat dari para sahabatnya. Wa qala atarawna namilu ila dharari haula'i alladhina a'anuhum fanusibuhum. Apakah pendapat Anda, setuju atau tidak Anda kalau kita, setuju atau tidak kalian kalau kita itu menyerang orang-orang yang dikumpulkan oleh Quraisy ini dan kemudian kita timpakan musibah kepada mereka? Fa in qa'adu mauturina mahzunina wa in najahu yakun anakun qata'allahu subhanahu wa ta'ala am turiduna anna umma hadzal bait anna umma hadzal baita faman saddana anhu qatalnahu. Bagaimana pendapat kalian gitu? Kita serang orang-orang ini, kita habiskan mereka. Kalau mereka nanti itu kita habisi, kita menjadikan orang-orang Quraisy ini nanti bersedih atas kehilangan sekutu mereka. Kalau nanti kita berhasil gitu kan, mereka selamat, ini adalah leher yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala potong bagi kita. Atau kita tetap masuk ke Baitullahil Haram, yang menghalangi kita hajar. Sikatnya seperti ini. Orang ini sudah orang-orang yang dikumpulkan Ka'ab bin Lu'ay ini, mereka sudah siap menyerang kita. Kita serang mereka saja karena memang sudah benar-benar menyerang, atau kita tidak mempedulikan mereka, kita tetap masuk ke Masjidil Haram. Siapa yang menghalangi kita, itu yang kita lawan gitu loh. Mana yang dipilih gitu. Faqala Abu Bakar kemudian mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Innama ji'na mu'tamirin. Kita ini berangkat untuk melakukan umrah. Lam naji' li qitali ahadin. Kita berangkat tidak untuk memerangi siapapun. Kita berangkat untuk umrah
dan tidak untuk memerangi siapapun. Walakin man hala bainana wa bainal baiti qatalnahu. Tapi yang menghalangi kita untuk sampai ke Baitullah, merekalah yang kita perangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam farahu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayo kita jalan, lanjutkan. Rohu, silahkan jalan. Kita tetap akan terus jalan. Karena tujuan utamanya umrah, jangan sampai kita berpaling untuk menghabisi habis ini tadi yang bersiap menyerang kita, karena belum tentu dia menyerang gitu kan. Tetapi tetap kita fokus pada tujuan utama umrah, yang menghalangi itu yang kita serang. Jadi pilihan kedua yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Muhawaratu Quraisy saddil muslimina 'anil bait. Nah, maka ketika orang-orang Quraisy ini melihat Rasulullah tetap terus berjalan mau masuk Masjidil Haram, orang-orang Quraisy berupaya untuk menghadang Rasulullah untuk jangan sampai masuk ke Masjidil Haram. Wa kanat Quraisyun lamma sami'at bi khurujin Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqadat majlisan istisyariyan. Ketika orang Quraisy mengetahui keberangkatan Nabi ini, mereka kemudian membentuk majelis permusyawaratan. Jadi mengadakan majelis permusyawaratan untuk bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Qarrarat fihi saddal muslimina 'anil baiti kaifama yumkin. Akhirnya mereka memutuskan kita harus menghadang orang-orang muslimin ini apapun sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin kita halangi mereka untuk masuk ke Masjidil Haram. Fa ba'da an a'rada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ahabish. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang-orang Ahabish tadi, Rasulullah tidak mempedulikannya gitu kan. Artinya tidak menyerang mereka, tetapi tetap pada fokus utamanya untuk pergi umrah. Naqala ilaihi rajulun min Bani Ka'ab anna Quraisyan nazilatun bidhi tuwa. Maka setelah Nabi itu berpaling dari orang Ahabish, tidak jadi untuk menghabisi mereka, Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang Quraisy itu pergi menuju lembah Zituwa namanya. Wa anna mi'atai farisin fi qiyadati Khalid ibn al-Walid murabitatun bi qara'il ghamim. Kemudian ada pasukan berkuda sejumlah 200 dipimpin oleh Khalid bin Walid berada di wilayah Qura'ul Ghamim. Orang Quraisy sudah ada di Zituwa, duduk berangkat untuk berkemah di Zituwa, kemudian pasukan berkuda bersiap di Qura'ul Ghamim. Fit tariq ar-ra'isi alladhi yuwassilu ila Makkah, di jalan utama yang menghubungkan para pengunjung haji itu untuk sampai ke Masjidil Haram. Artinya di jalan utama itu sudah disiapkan pasukan berkuda 200 untuk mencegah kedatangan Nabi dan kaum muslimin. Waqad hawala Khalidun saddal muslimin. Khalid ibn al-Walid berupaya untuk menghalangi kaum muslimin. Faqama bi fursanihi iza'ahum yatara'a al-jaishani. Maka dihadanglah oleh Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya itu sudah hadap-hadapan, terlihat dua pasukan ini sudah saling berhadap-hadapan. Wara'a Khalidun al-muslimina fi salatil dhuhri. Maka ketika yatara'an sudah saling melihat, kan ini di Rasulullah sudah di lembah Usfan, jauh di sana itu lembah Qura'ul Ghamim itu kan. Dari jauh itu sudah saling terlihat ini dua pasukan ini. Khalid bin Walid melihat Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini lagi sholat, ini kesempatan kita mau nyerang ini di sini gitu loh. Kata siapa? Kata Khalid bin Walid. Qal laqad kanu ala ghurratin. Ini mereka lagi lengah nih, lagi sholat ini. Lau kunna hamalna alaihim la asabna minhum. Kalau kita langsung serang sekarang ini, kita bisa menghabisi mereka.
thumma qarrara an yamila 'alal muslimin wa hum fi sholatil asri. Kalau begitu nanti pada saat sholat asar kita serang mereka. Karena dilihat sholat zuhur, semuanya sholat zuhur jadi lengah gitu kan. Maka nanti pada saat asar kita serang mereka gitu kan. Wahum fi sholatil asr, dengan tiba-tiba kita akan serang mereka ini. Tapi sebelum sholat asar, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat sholat khauf, sholat yang boleh sambil berjaga-jaga. Akhirnya pada saat melaksanakan sholat asar gitu kan, pada saat melaksanakan sholat asar, maka ada shaf yang berjaga-jaga, ada shaf yang sujud. Jadi Khalid bin Walid tidak berani untuk membawa pasukan berkudanya untuk menyerang. Fafatat al-fursatu Khalidan, maka kesempatan untuk menyerang sudah tidak ada lagi bagi Khalid bin Walid. Maka Rasulullah ketika mengetahui dihadang untuk melalui jalan utama, Rasulullah lewat jalan yang lainnya, yang nanti akan melewati lembah Hudaybiyah gitu loh. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqan wa'ran baina syi'abin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan yang lain yang lebih sempit antara celah-celah bukit. Syi'ab baina syi'ab. Syi'ab itu kan celah-celah bukit. Wasalaka bihim dzatal yamini baina dhahrai al-humsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil arah kanan dari pasukannya siapa? Pasukannya Khalid bin Walid tadi. Wa fi tariqin ala thaniyatil mirar mahbatil Hudaybiyah min asfali Makkah. Jadi melalui jalur Thaniyatul Mirar yang turun menuju Hudaybiyah. Mahbat itu tempat turun. Jadi turun menuju lembah Hudaybiyah pada wilayah bagian Mekah, dataran rendahnya Mekah. Asfal itu rendah, wilayah rendah dari Mekah. Wa tarakat tariq ar-ra'isi alladhi yufdi ila al-haram marran bit-tan'im. Rasulullah meninggalkan jalan utama yang menghubungkan kepada Masjidil Haram untuk melalui jalan tersebut, dan Rasulullah melewati wilayah Tan'im namanya. Tarakahu ila al-yasar. Rasulullah meninggalkannya berada di sisi kiri. Tadi kan Rasulullah mengambil ke kanan sehingga jalan utama itu berada di sisi kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Falamma ra'a Khalidun fatratal jayshil islami qad khalafu an tariqihi intalaqa yarkudu nadhiran li Quraisyin. Ketika Khalid bin Walid melihat ternyata Rasulullah bergerak untuk meninggalkan jalan utama menuju Hudaybiyah, maka Khalid bin Walid yang melihat itu kembali ke Mekah mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, mengabarkan kepada petinggi-petinggi Quraisy, ini Rasulullah akan melewati Hudaybiyah ini. Dan tadi tujuannya Khalid bin Walid hanya menghalangi gitu kan. Ketika hendak menghalangi ternyata nggak lewat jalan utama tapi lewat jalan lain, laporan lagi. Khalid bin Walid laporan lagi. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus berjalan. Hatta idza kana bi thaniyatil mirar. Ketika sudah sampai di lembah Thaniyatul Mirar namanya. Barakat rahilatuhu. Untanya Rasulullah langsung tiba-tiba duduk. Jeduk gitu, langsung duduk turun gitu. Tanpa diperintah, tanpa diapa, langsung duduk. Faqala an-nasu hulla hulla. Jalan gitu, disuruh jalan untanya. Bangkit, ayo jalan. Fa'alahat. Tapi untanya ini nggak mau bangkit. Untanya Nabi tetap duduk, nggak mau bangkit, diem gitu. Faqalu, maka para sahabat mengatakan khala'atil qaswa'u. Qaswa ini sudah berhenti, terdiam. Jadi orang Arab itu punya istilah hewan yang bahasa kita ngambek, nggak mau jalan gitu loh. Tapi ini istilah untuk orang Arab gitu kan.
yang mengistilahkan hewan mereka itu nggak mau ditunggangi, nggak mau berjalan, tapi nggak ada sebab gitu. Yang sebabnya itu nggak jelas, itu dikatakan khola'at. Jadi dikira ini qaswa lagi ngambek gitu kan, nggak mau bawa gitu. Maka kata Nabi apa? Ma khola'atil qaswa. Qaswa tidak berhenti tanpa sebab. Wa madzaka laha bi khuluqin. Ini bukan perangainya qaswa gitu kan. Artinya sifat untanya itu Rasulullah tahu gitu. Ini bukan sifatnya unta saya gitu kata Nabi. Walakin habasaha habisul fil. Tetapi dia ditahan oleh makhluk Allah yang menahan tentara bergajah dulu. Jadi tentara bergajahnya Abrahah itu ketika sampai di tempat ini itu juga langsung duduk diem, nggak berani maju. Dicambuk-cambukin itu diem, dia nggak berani maju. Gajahnya yang dibawa sama Abrahah. Nah, yang sama ini makhluk Allah yang sama gitu kan, yang Allah tugaskan untuk menahan hewan itu, Allah juga tahan siapa? Qaswa itu nggak masuk. Artinya di sini ada isyarat dari Allah bahwasanya tahun itu memang belum boleh masuk Masjidil Haram. Nah, maka nanti akan kita lanjutkan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nanti ada penengah antara kaum muslimin dengan Quraisy nanti yang berdiplomasi gitu kan untuk mempertemukan mereka, namanya Budail bin Warqa. Insyaallah di pertemuan yang akan datang itu kita akan lanjutkan kembali bagaimana peristiwa Hudaybiyah ini terjadi. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.